Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Sulaiman. Saya di sini mewakili Pak Tubagus Nur Rohmanuddin dan mewakili tim kami dari Institut Teknologi 10 November, jurusan Teknik Material dan Metalurgi. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pengolahan air bersih dengan metode fisika dan kimia pada SMA Lukman Al-Hakim Surabaya. Sebelumnya, Surabaya Utara sendiri terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Bulak, Kenjeran, Semampir, Pabean Cantian, dan Kerembangan. Dan kondisi kali Surabaya ini memiliki konsentrasi organik yang tinggi. Hal ini teruji di penelitian oleh Yudo dan Said tahun 2019 yang membuktikan bahwasannya nilai konsentrasi BOD tertinggi yaitu mencapai 14,84 mg per liter dan COD tertinggi mencapai 53,87 mg per liter. BOD dan COD ini adalah jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh bahan organik dalam air dan senyawa kimia. Sehingga ketika nilai ini tinggi, akan menyebabkan oksigen terlarut dalam air tersebut sedikit. Dan jika kita melihat dari standar mutu air kelas 1, yaitu pada PP 68 tahun 2001, bahwasannya jumlah maksimum BOD yaitu 2 mg per liter dan COD 10 mg per liter. Ketika air tercemar, pasti dia memiliki kandungan berbahaya. Dan ini dapat dilihat dari segi aspek fisik, kimia, dan biologi. Contoh dari aspek fisik ini ialah dari warnanya yang kekuningan atau kecoklatan. Ketika warnanya kuningan atau kecoklatan, maka bisa jadi dalamnya terdapat besi ataupun logam mangan. Dan ketika ini dikonsumsi secara terus-menerus, maka dia akan merusak ginjal dan usus kita. Maka diperlukanlah sebuah proses pengolahan air sehingga air tersebut siap diminum. Nah, dari sinilah kami dari Teknik Material ITS dan Metalurgi tergerak untuk mengadakan program pengabdian masyarakat dengan membuat sebuah pelatihan mengenai teknologi pengolahan air bersih kepada SMA Lukman Al-Hakim yang berada di Surabaya. Dan ini adalah tujuan pengabdian masyarakat kita, yaitu memberikan ilmu pengetahuan konsep dasar teknologi pengolahan air bersih untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi guru dan siswa SMA Lukman Al-Hakim Surabaya. Dan ini metode pelaksanaannya. Pertama kita studi lapangan dan mengumpulkan informasi terkait SMA-SMA di Surabaya. Kemudian kita melakukan penyuluhan tentang pelatihan teknologi dan pengolahan air bersih. Baru kemudian kita melakukan program pelatihan dan melakukan monitoring serta evaluasi program pelatihan. Evaluasi sendiri terdiri dari pretest dan posttest. Kemudian tim membuat perencanaan program berkelanjutan, dan ini contoh gambar dari kita melakukan briefing pada SMA Lukman Al-Hakim Surabaya. Dan ini kegiatan yang kita lakukan. Kegiatan dilakukan selama 2 hari melalui virtual. Hari pertama kita melakukan penyampaian materi oleh tim pengabdi. Materinya adalah tentang pencemaran lingkungan, pengolahan air bersih, aplikasi pengolahan air bersih dengan metode penyaringan, dan contoh praktikum untuk mengetahui indikator air yang tercemar seperti apa. Kemudian hari kedua diadakan presentasi dari para siswa dan guru terkait sumur resapan dan pengolahan air gambut. Kemudian dilanjutkan oleh diskusi terkait pengolahan air tersebut serta aplikasinya air bersih di Indonesia. Dan ini gambar di samping, yang kanan atas adalah gambar penyampaian materi oleh tim pengabdi. Yang kedua adalah pada hari kedua, yaitu presentasi oleh para siswa. Kemudian metode penyaringan ini ialah menggunakan beberapa media yang tersusun dan dilalui oleh air yang akan dikelola. Media tersebut adalah ijuk, pasir alus, kerikil, batu, arang aktif, dan zeolit. Ijuk, pasir, kerikil, dan batu ini digunakan untuk menyaring partikel-partikel yang kecil dan besar. Sedangkan batu zeolit digunakan untuk mengikat kation-kation dalam air seperti ion kalsium, ion magnesium, ion besi, dan aluminium yang pada umumnya terdapat pada air tanah. Sedangkan arang aktif ini berfungsi untuk menyerap senyawa-senyawa yang tidak diinginkan. Dan ini contoh sebelah kanan adalah contoh gambar dari metode penyaringan dengan sumber air, kemudian dilakukan pengendapan dengan batu kali, kemudian dilakukan penyaringan, lalu setelah disaring maka akan menjadi air yang lebih bersih atau layak pakai. Metode lainnya adalah dengan secara kimia, yaitu dengan metode disinfeksi air. Disinfeksi air ini bertujuan untuk membunuh virus dan bakteri dalam air. Contohnya adalah menggunakan sinar UV. Kelebihan sinar UV ini
tidak berbahaya dan tidak beracun, serta mampu menghancurkan zat pencemar organik, menghilangkan bau dan rasa pada air dan waktu kontaknya relatif singkat. Akan tetapi, sistem UV ini memiliki ketergantungan terhadap jumlah energi yang diserap, sehingga jika energinya tidak tinggi, maka material organismenya tidak dapat dihancurkan. Dan di Indonesia sendiri sudah ada beberapa pengolahan air bersih yang telah dirancang oleh Badan Pengkajian Penerapan Teknologi atau BPPT. Salah satunya adalah metode sumur resapan. Adapun manfaat dari sumur resapan ini adalah menambah jumlah air dalam tanah, kemudian mengurangi limpasan atau genangan air. Dan di sebelah kiri contoh dari rencana sumur resapan. Aplikasi sumur resapan ini telah dilakukan salah satunya di DKI Jakarta ya. Dan ini contohnya di DKI telah membangun 3.000 sumur resapan. Bahkan menurut Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Pak Juwaini Yusuf, mengatakan pihaknya masih bekerja membuat sumur resapan dan vertikal drainase. Sumur resapan ini bakal dibuat di lokasi yang dianggap rawan terjadi genangan atau banjir dan di beberapa gedung Pemprov DKI. Dan kemudian contoh lain dari pengolahan air bersih adalah dengan ini mengolah air gambut ya. Air gambut adalah air permukaan yang banyak dijumpai di daerah lahan gambut atau dataran rendah, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Air gambut ini masih memerlukan pengolahan khusus terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai sumber air untuk keperluan domestik. Sedangkan untuk mengolah air sungai atau air gambut cocok digunakan untuk wilayah-wilayah yang memiliki air gambut yang cukup besar seperti di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Selain itu, air gambut yang sederhana cocok untuk kepentingan keluarga baik daerah pedesaan maupun perkotaan yang kualitas air tanahnya buruk dan belum mendapatkan pelayanan air bersih. Karena teknologi yang sederhana ini mudah dari segi pembuatan dan cara pengolahannya, serta biaya produksinya tidak mahal. Jadi cocok banget buat daerah-daerah yang jauh dari lingkungan air bersih ya. Kemudian setelah kita menyampaikan materi dan diskusi, kita melakukan pretest dan posttest dilakukan sebelum dan sudah materi. Dan jika kita lihat rata-rata dari nilai pretest yaitu pas sebelum menyampaikan materi nilainya adalah sebesar 55, dan setelah kita menyampaikan materi nilai posttestnya meningkat menjadi 83,75. Selain itu kita survei kepada peserta, dan 2 dari 8 menyatakan sangat puas, sedangkan 6 dari 8 menyatakan puas terhadap program pelatihan ini. Dan inilah kesimpulan dari pengabdian masyarakat kita, yaitu peserta pelatihan mengalami peningkatan pemahaman dan kompetensi mengenai teknologi pengolahan air bersih, serta memahami aplikasi teknologi pengolahan air bersih untuk mendapatkan air yang bersih dan dapat diminum. Hal ini dibuktikan dengan meningkatkan nilai rata-rata pretest dan posttest. Selain itu, berdasarkan survei, peserta pelatihan menyatakan bahwa pelatihan ini sangat berguna dan bermanfaat bagi bekal ilmu untuk kedepannya. Nah, kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Departemen Teknik Material Metalurgi FTIR ITS, FTIRS ITS, dan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat ITS, DRPM ITS, yang telah mendanai program pengabdian masyarakat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.